Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Danang Tunjol Laksono yang pada kesempatan berbagi hari ini akan memberikan kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan dengan pokok bahasa negara dan konstitusi difokuskan pada masalah konstitusi, dinamika konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara semuanya, pertama-tama kita mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat barokah kepada kita semuanya sehingga di kesempatan berbagi hari ini masih diberikan umur panjang, kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Dan tak lupa selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala bentuk suri teladannya bagi kita semuanya. Saudara semuanya, di sini Pak Danang akan bercerita tentang konstitusi dalam suatu negara. Konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentuk suatu negara, menyusun atau menyatakan suatu negara. Pada istilah yang lain, di Belanda menyebutnya dengan grondwet, dengan pengertiannya adalah sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa lain, konstitusi sering juga disebut atau dapat dikatakan berasal dari dua kata, cum and statur. Cum artinya sebuah preposisi yang berarti bersama, statur berarti merujuk pada state yang artinya stir yang berartinya adalah berdiri. Ada juga yang menyebut dalam sebuah penjelasan yang lain, konstitusi sering disebut pula dengan konstitusi. Konstitusi dalam hal ini adalah merujuk pada arti undang-undang dasar. Secara umum, saudara semuanya, dalam bukunya Dahlan Taib, konstitusi itu ada dibagi penjelasannya atau pengertiannya itu ada tiga. Yang pertama adalah konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik dalam suatu masyarakat. Ada juga yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah mengandung pengertian yuridis. Dan yang terakhir adalah konstitusi itu adalah berbentuk tertulis atau tertulis dalam suatu naskah yang sering disebut sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dari pengertian itu, saudara semuanya, bisa kita tarik kesimpulan konstitusi adalah bisa disebut dengan undang-undang dasar, bisa juga disebut sebagai undang-undang sebagai landasan suatu negara berjalan atau sebagai pedoman penyelenggaraan suatu negara. Itulah disebut dengan konstitusi. Apakah setiap negara memiliki konstitusi? Tentu iya, karena tidak akan mungkin negara bisa berjalan apabila tidak ada suatu ketentuan atau sebagai landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa bernegara tersebut. Sehingga setiap negara dipastikan memiliki konstitusi. Walaupun mungkin sifatnya, bentuknya berbeda dengan satu negara dengan negara yang lainnya. Hal yang perlu saudara ketahui juga kaitannya dengan konstitusi adalah tujuan itu sendiri. Sebenarnya apa toh tujuan konstitusi? Konstitusi itu dibentuk memiliki tujuan adalah membatasi kesewenang-wenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Jadi saudara semuanya, setiap negara itu dipastikan ada rakyat, ada pemerintah. Pemerintah dipilih oleh rakyat. Nah, agar pemerintah yang dipilih oleh rakyat agar berjalan sesuai dengan realnya, maka kewenangannya dibatasi oleh sebuah peraturan atau sering disebut dengan konstitusi. Selain itu, konstitusi juga bertujuan untuk menjamin hak-hak yang diperintah sekaligus merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Ada suatu penjelasan yang lain dalam
bukunya Dahlan Taib, beliau mencatat ada beberapa tujuan konstitusi. Di antaranya adalah satu, memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut mengenai batas-batas kekuasaan negara. Sehingga tidak mengherankan di dalam suatu konstitusi, di dalam suatu undang-undang dasar negara, itu biasanya ada pasal-pasal mengenai tugas lembaga negara, hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara. Itu biasanya ada. Dengan hal itu akan memberikan batasan kepada kekuasaan, membatasi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Selain ini, sebenarnya ada juga tujuan dari konstitusi adalah digunakan sebagai landasan, sebagai pedoman negara itu berjalan. Negara dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara maupun pemerintah maupun rakyat itu sendiri. Jadi rakyat tidak sesuka hati bergerak karena hak dan kewajibannya juga akan diatur dalam konstitusi. Di awal tadi saya jelaskan bahwasanya setiap negara itu dipastikan memiliki konstitusi. Hanya saja yang perlu Anda ketahui bersama adalah setiap negara memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri dalam konstitusinya. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Dalam bukunya K.J. Ware, termaktub di dalam bukunya Dahlan Taib, di situ telah dijelaskan bahwasanya di berbagai belahan dunia ini terdapat beraneka macam konstitusi. Dapat diklasifikasikan dalam hal berikut ini. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis. Konstitusi tertulis itu wujudnya apa? Konstitusi tertulis itu wujudnya adalah peraturan-peraturan dasar dalam suatu negara yang terbukukan atau dituangkan dalam sebuah naskah. Itu disebut dengan konstitusi tertulis. Kalau konstitusi bukan tertulis memiliki makna adalah peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara, namun tidak dituangkan dalam sebuah naskah, tetapi dijalankan menjadi sebuah kebiasaan. Itu disebut dengan konstitusi bukan tertulis. Kalau konstitusi yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Bedanya di mana? Ada suatu negara memiliki konstitusi bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel artinya adalah konstitusi di dalam negara tersebut sangat mudah untuk dilakukan perubahan atau cara merubah konstitusinya itu relatif mudah. Misalkan cukup dengan parlemen berapa orang saja itu bisa. Itu disebut dengan konstitusi fleksibel. Namun juga ada juga beberapa konstitusi yang digunakan negara itu bersifat rigid. Bersifat rigid itu artinya adalah negara atau rakyat di dalamnya tidak mudah untuk melakukan perubahan. Contohnya misalkan mau merubah undang-undang harus melalui jajak pendapat, harus melalui pemilu, harus melalui referendum. Itu disebut dengan konstitusi rigid. Nah, kalau konstitusi fleksibel itu aturannya jelas, aturannya mudah, itu disebut dengan konstitusi fleksibel. Yang ketiga, ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Ketika negara memiliki undang-undang dasar, itu letaknya atau strukturnya atau tata urutan perundang-undangnya itu memiliki kedudukan paling tinggi, itu disebut dengan konstitusi derajat tinggi. Mengandung maksud peraturan-peraturan di bawah konstitusi itu harus tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dan isinya adalah pelaksanaan atau sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang itu sendiri. Nah, kalau kedudukannya itu paling tertinggi, itu maka disebut dengan konstitusi derajat tinggi. Kalau konstitusi tidak derajat tinggi artinya adalah konstitusi itu
memiliki kedudukan di bawah dari peraturan-peraturan yang lainnya. Contoh adalah Indonesia. Indonesia itu konstitusinya adalah UUD 45 dapat digolongkan konstitusi derajat tinggi karena memiliki urutan tertinggi dibandingkan peraturan-peraturan yang lainnya. Yang keempat adalah konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Konstitusi serikat itu artinya adalah konstitusi itu di dalamnya berisi peraturan-peraturan membentuk suatu negara negara serikat. Kalau konstitusi kesatuan di dalamnya berisi pengaturan-pengaturan negara-negara yang berbentuk kesatuan. Kalau UUD 45 itu dapat digolongkan konstitusi kesatuan. Dan yang terakhir adalah konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Kalau konstitusi sistem pemerintahan presidensial itu artinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Contohnya adalah konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi di situ berisi peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang berisi atau pembentuk atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat presidensial. Sebaliknya, kalau di dalamnya itu berisi pengaturan tentang parlementer, itu disebut dengan konstitusi pemerintahan parlementer. Ciri khasnya kalau presidensial di dalamnya adalah presiden diangkat diberhentikan oleh rakyat, kemudian presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah, kemudian menteri-menterinya sebagai pembantu dari presiden itu sendiri. Kalau parlementer, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh parlemen, dan parlemen sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Kemudian saya akan melanjutkan berikutnya lagi. Apakah konstitusi itu bisa dirubah? Saya katakan bisa. Sebab konstitusi itu adalah produk manusia. Produk manusia pada dasarnya ada batas waktunya, ada kurun waktunya. Jika dirasa konstitusi itu mengalami atau tidak sesuai dengan peradaban bangsa, maka disitulah konstitusi bisa dirubah untuk digunakan sebagai pengaturan dalam kehidupan tersebut. Sehingga konstitusi itu sangat lazim apabila dilakukan perubahan. Secara umum, perubahan undang-undang itu dengan cara yang pertama adalah melalui kekuasaan legislatif. Nah, di situ contohnya Indonesia. Indonesia itu melalui kekuasaan legislatif dalam hal ini adalah MPR. Bisa Anda baca pada pasal 37. Di situ juga sudah diterangkan di dalam pasal 37 UUD 45 diterangkan MPR itu adalah badan yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 45 tersebut atau konstitusi. Ada juga dalam perubahan itu bisa saja menggunakan referendum. Di berbagai negara barat seringkali perubahan konstitusi itu melalui referendum atau jajak pendapat oleh rakyat. Ada juga perubahan, misalkan ini di negara serikat, bisa dilakukan perubahan melalui negara-negara bagian atau negara serikat. Ada juga dalam perubahan adalah bisa juga dengan kebiasaan ketatanegaraan atau lembaga-lembaga negara khusus yang bertugas untuk melakukan perubahan. Jadi di setiap negara itu memiliki cara-cara masing-masing dalam melakukan perubahan negara. Jadi kesimpulannya, apakah konstitusi bisa dirubah? Sangat-sangat bisa dirubah. Karena rata-rata alasan perubahan konstitusi adalah untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kehidupan itu tidak akan statis, melainkan dinamis. Oke, untuk hal ini nanti materi ini bisa Anda baca sendiri. Nah, ini saya akan mencuplikkan salah satu contoh ketentuan tentang perubahan terhadap UUD 45 dalam pasal 37. Jadi jangan pernah heran kenapa UUD 45 bisa diamandemen secara yuridis karena ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah pasal 37 UUD 45. Ayat 1 menerangkan pasal-pasal UUD 45 dapat
diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kemudian yang B atau pasal 37 yang B adalah setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian mana yang diusulkan untuk dirubah beserta apa alasannya kenapa harus dirubah. Yang kemudian untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang majelis permusyawaratan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR. Dan yang G, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa UUD 45 bisa diamandemen? Salah satu alasannya adalah alasan yuridis. Adanya landasan, adanya dasar hukum, khususnya pada pasal 37 UUD 45. Oke, itu ketentuannya, saudara semuanya. Oke, saudara semuanya, itu tadi penjelasan tentang konstitusi secara singkat mengenai dinamika konstitusi dalam suatu negara. Demikianlah yang bisa Pak Danang sampaikan, saudara semuanya, mengenai materi negara dan konstitusi, khususnya pada sub dinamika konstitusi dalam suatu negara. Terima kasih, kita akan bertemu pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum.